Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman siswa kelas 9 khususnya SMPN 24 Batam. Masih bersama saya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kita masuk bab kedua, jujur dan menepati janji. Sengaja saya tampilkan bendera merah putih karena ini adalah momen kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75. Ini berada di bulan Agustus. Kita berada di pertemuan pertama di bab kedua ini. Jangan lupa sambil nonton video ini tekan like dan juga tekan subscribe. Jujur dan menepati janji. Ini yang kita pelajari, memahami makna jujur, menerapkan perilaku, memahami makna tepati janji, menerapkan perilaku menepati janji. Sikap mulia yang kita peroleh adalah terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang akan kita pelajari dan kita terapkan nanti dalam kehidupan kita. Renungan kita untuk hari ini, perhatikan gambar ini, dua orang yang saling berjanji. Ini gedung KPK, tentu kita bisa tahu apa maksudnya dan ini apa tujuannya. Ini renungan kita yang akan kita pelajari dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bilang sifat jujur itu dan menepati janji itu membuat hidup tenang dan bahagia. Sebaliknya, kebohongan dan ingkar janji membuat hidup sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Berkata dusta dan ingkar janji merupakan perilaku tercela yang harus dijauhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua amal baik dan amal buruk kita di akhirat kelak dengan balasan seadil-adilnya. Jadikan hidup sifat jujur ini menjadi sifat terpuji bagi diri kita, dan menepati janji ini jangan sampai kehidupan kita dipenuhi dengan kedustaan. Penuhi kejujuran dan menepati janji agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Memahami perilaku jujur. Perhatikan gambar ini, siswa yang mengerjakan soal ulangan dengan jujur. Ini adalah seorang penjual yang sedang menimbang beras, dan ini adalah siswa izin pada orang tuanya untuk pergi ke rumah teman. Ini adalah gambar perilaku jujur. Apa sih sebenarnya jujur itu? Jujur itu berkata benar dengan sesuai dengan kenyataan. Seorang yang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataannya. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji harus dimiliki oleh seorang mukmin. Berkata dengan perkataan dan perbuatan itu selaras. Artinya sama, itu orang jujur. Lawan kata dari jujur itu dusta. Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah itu melarang umatnya untuk berkata dusta. Hadis Nabi Muhammad SAW, hadis Rasulullah, ini adalah tanda-tanda orang munafik yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, yaitu apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia ingkari, dan apabila diberi kepercayaan dia mengkhianatinya. Hadis ini bersumber dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Supaya kita tidak termasuk dari tanda-tanda orang ini, maka jauhilah perkataan dusta, jauhilah ingkar janji, dan jauhilah khianat kepada orang lain. Hadis kedua juga dari Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang itu yang senantiasa berlaku jujur, hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta, sehingga dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Kejujuran membawa kebaikan, kebaikan membawa kita pada surga. Kedustaan itu adalah suatu keburukan atau kejahatan, dan kejahatan mengantarkan kita, naudzubillah, ke neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-70, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Ahzab 33 ayat 70. Masih dalam surat Al-Ahzab, ini penjelasan dari ayat tadi. Ayat tersebut menjelaskan jelas sekali bahwa Allah
menyerukan pada orang yang benar bertakwa. Takwa itu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi kata larangannya, dan berkata jujur. Ini jelas, bertakwa juga berkata jujur. Kenapa? Orang yang bertakwa akan melandasi semua ucapan dan perbuatannya dengan kejujuran. Maka kalau ingin melihat ciri-ciri orang bertakwa, lihat perilaku dan penyampaian ucapannya. Jika ucapan dengan perbuatan dan perilakunya itu sesuai, itulah orang, insya Allah itu termasuk dari golongan tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, inilah contoh perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku jujur. Dok, enaknya kita minum es nih. Iya dok, betul. Kamu beliin kita dong, kan kamu yang menang. Kalian kebiasaan. Orang Dodo nggak bawa uang juga. Ya. Tenang, kalian tidak usah khawatir, kan ada bos. Giliran begini aja Kak Nadia deh. Habis, karena dia kan orangnya baik, udah gitu cantik lagi. Dan yang paling penting bawa uang kan? Dasar kalian. Ya sudah, nih uangnya. Beli satu-satu ya, biar tidak rebutan. Loh, memangnya cukup kak? Ya cukup lah dok, uangnya kan 5.000. Beli es 4 semuanya 4.000. Jadi masih ada kembalian 1.000. Oh iya ya. Sudah dok, cepat, sudah haus nih. Oke. Ini, iya sabar ya. Ini. Paman, Dodo beli 4 ya. Ini uangnya. Ini. Terima kasih paman. Ya, ini kembaliannya. Iya. Terima kasih ya. Segar. Hah? Kok uangnya lebih 1.000? Aha, jangan-jangan bonus nih. Beli jeruk Kemana sih si Dodo? Kok lama benar? Iya nih, Dodo sering tidak beres kalau disuruh begini. Sabar. Ini teman-teman esnya. Maaf ya agak lama, soalnya ramai sekali pembelinya. Akhirnya kamu datang juga, Dok. Kita sudah kehausan tahu. Maaf teman-teman. Oh iya Kak Nadia, ini kembaliannya. Iya. Alhamdulillah. Loh, kamu kok beli jeruknya cuma 1? Ayo, dapat dari mana? Ya belilah. Kan katanya kamu tidak punya uang. Itu betul. Tapi itu sebelum beli es. Setelah beli es, lain cerita. Maksud kamu bagaimana, Dok? Sebenarnya ini rahasia. Tapi karena Kak Nadia yang tanya, ya sudah deh. Dodo ceritakan rahasia sukses Dodo mendapat jeruk ini. Tadi Dodo beli es dengan uang 5.000. Lalu paman tukang es mengembalikan 2.000. Yang 1.000 Dodo kembalikan ke Kak Nadia. Yang 1.000 lagi Dodo belikan jeruk. Itu dia. Hebat kan? Hah? Itu bukannya hebat, Dok. Kamu mengambil uangnya paman tukang es. Mengambil uangnya paman tukang es. Orang Dodo dikasih. Itu kan bonus buat Dodo. Hah? Paman tukang es itu tahu kalau Dodo mencetak gol dengan hebat. Capek deh. Dodo, berarti kamu itu tidak jujur. Tidak jujur bagaimana, Tok? Kamu nuduh terus ya? Hah? Dodo tahu ini karena kamu tidak dapat jeruk kan? Andai dikasih pun aku tidak akan mau kalau begitu cara mendapatkannya. Loh, memangnya Dodo salah? Kan Dodo dikasih. Betul kamu dikasih, tapi bukan sebagai bonus. Itu pasti karena salah kembalian. Harusnya 1.000 jadi 2.000. Lagian yang bilang itu bonus siapa, Dok? Dodo. Tuh kan, kamu tidak jujur, Do namanya. Hah? Pertama, kamu tidak mengembalikan uang kembalian paman tukang es. Kedua, kamu bilang jeruk itu dibeli dengan uang bonus. Ketiga, kamu kepedean, Dok. Sudah. Syamil, Anto, tidak boleh begitu. Menasehati boleh, tapi jangan sampai membuat orang jadi malu. Dan kamu, Dok, kamu harus tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Syamil benar kamu tidak jujur. Memangnya jujur itu apa sih, Kak? Kalau jujur, Dodo tahu. Ya ampun, Dok, tidak jauh dari makanan. Syamil, Anto, kalian tahu? Begini ya, jujur adalah
keselarasan antara ucapan dengan perbuatan. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan jujur. Tapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Allah mencintai orang yang berbuat jujur, dan mereka akan mendapat pahala serta ridho dari Allah. Sedangkan bagi mereka yang berdusta akan mendapat dosa dan murkanya. Lalu bagaimana dong? Jeruknya kan sudah di dalam perut nih. Kamu yang tanggung dosanya, Dok. Yang tidak jujur kan bukan cuma Dodo. Tuh, Anto juga tidak jujur. Loh, jangan sembarangan nuduh kamu, Dok. Aku cuma minum es saja. Kamu jangan macam-macam, Dok. Itu fitnah namanya. Bukan yang itu, Tok. Lalu yang mana, Dok? Yang waktu itu, kamu mengembalikan uang belanja ibumu 2.000, tapi yang dikasih kan cuma 1.000. Ingat kan, Tok? Loh, kamu tahu kok diam aja, Dok. Karena Dodo dibagi 500. Pantes. Dodo. Ya sudah, Dok. Nih kembalikan uangnya ke paman tukang es tadi. Siap, Bos. Baik teman-teman, itulah tentang jujur. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, yaitu menepati janji. Sebelum mengakhiri pada pertemuan ini, silakan selesaikan pertanyaan di samping ini. Berilah contoh perilaku jujur yang sudah pernah kamu lakukan kepada orang tuamu, kepada guru, teman di sekolah. Masing-masing dari atas ini adalah satu contoh. Ingat, perilaku contoh yang sudah kamu lakukan, contoh perilaku jujur yang sudah kamu lakukan dalam kehidupanmu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.